sekarang tantangannya global, tapi seringkali solusinya lokal. Semakin lokal, semakin global. Dan bukan hanya lokal, justru individual. Dan bicara baca ini juga saya pernah lihat di salah satu sharingnya Mbak Nana, kita ini katanya kena bencana rata-rata membaca 0 buku ya Mbak ya? Iya. Dan itu udah terjadi bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun, tapi itulah yang sekarang berusaha untuk diatasi. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara partisipasi ya, sesuatu yang saya percaya betul dibutuhkan negeri ini. Kalau kita bicara bagaimana menumbuhkan generasi cinta baca, generasi yang cerdas, itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab negara. Saya merasa sekarang kalau tugas-tugas besar begitu, kan udah ada Kemendikbud, udah ada Perpusnas, udah ada Duta Baca tuh yang kerjaannya ceramah ngomongin membaca. Saya merasa sikap terserah biar orang lain yang melakukan itu sudah harus jauh-jauh ditinggalkan. Karena sekali lagi ini membutuhkan turun tangan semua orang, terutama kalau kita bicara menciptakan generasi yang cinta baca, generasi yang cerdas, generasi yang bisa melahirkan inovasi, itu semua tanggung jawab semua orang, termasuk saya yakin 100 orang yang ada yang berkesempatan untuk datang ke Jakarta. Saya mau menekankan betapa istimewanya ya teman-teman ini. Jadi kalian ini generasi yang berkesempatan mereguk dalamnya ilmu pengetahuan. Dan itu artinya tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar dan kita berhak menuntut lebih kepada adik-adik. Setelah pulang dari sini, saya minta semuanya bikin CV. Tapi bukan CV hari ini. CV 20 tahun mendatang kalian akan jadi orang seperti apa dan melakukan apa. Jangan hanya duta baca. Sekarang pun saya bisa menobatkan adik menjadi duta baca. Saya ambil sumpahnya di sini jadi duta baca. Adik, mimpi itu harus setinggi langit, harus lebih dari langit. Mimpi itu harus setinggi mungkin. Dan kalau kita hanya tahu apa yang di depan mata, tidak banyak membaca, tidak pernah lihat contoh, tidak tahu role model, jadi mimpinya hanya terbatas. Kalau kita banyak baca, banyak diskusi, banyak ketemu orang, banyak terlibat, banyak nonton TV, banyak melakukan berbagai hal, mimpinya bisa lebih. Jangan batasi diri pada mimpi tertentu. Jangan merasa karena fakultas saya fakultas hukum maka mentok-mentok jadi pengacara, jadi jaksa, jadi hakim atau jadi apapun. Jangan membatasi hal administratif karena mimpi bisa apapun. Jadi pulang dari sini, tuliskan kalian akan jadi apa 20 tahun mendatang. Dan dunia ketika itu akan jadi seperti apa. Kemarin di China baru dipamerkan artificial intelligence, ada yang baca nggak? Penyiar ya, menggunakan robot. Dan kalau kita bicara revolusi industri 4.0, itu betul-betul sudah di depan mata loh. Saingan kita nanti bukan lagi sesama manusia, tapi kayak saingan kita robot, teknologi akan menjadi luar biasa. Jadi bayangkan dunia 20 tahun dari sekarang, kalian akan jadi apa, dan mungkin saja profesi yang kalian akan lakukan nanti belum ditemukan saat ini. Iya nggak sih? Dulu mana pernah ada yang tahu misalnya profesi apa sekarang kayak iya dulu tidak terbayangkan akan itu kan. 20 tahun dari sekarang profesinya mungkin bisa jadi apapun. Jadi sesungguhnya yang perlu dilatih dari sekarang adalah kemampuan untuk terus-menerus belajar hal baru. Menjadi lifelong learner. Orang yang dengan akan telaten mau belajar skill-skill baru. Dan juga kemampuan untuk bisa bekerja sama. Karena nanti teman kita bukan lagi hanya sesama orang yang di kampung satu RT. Tapi teman kita ada dari mana-mana, adik-adik. Kalau dari sekarang aja udah sensi ngelihat orang beda agama. Udah sensi yang satu pakai jilbab dan enggak. Udah nuduh macam-macam, gimana kalian bisa hidup di tengah dunia yang akan berubah. Iya nggak sih? Jadi pikirkan 20 tahun lagi dunia akan seperti apa dan kalian akan jadi orang yang seperti apa.
pulang dari sini, bikin CV, tulis mimpi setinggi langit, dan lakukan apapun untuk mencapai mimpi itu. Oke. Tapi saya jadi penasaran nih Mbak Nana. Kalau 20 tahun lagi, kalau Mbak Nana ngeliat Indonesia dari sisi keragamannya, kebinekaan itu, bayangan Mbak Nana gimana Mbak? Kalau tadi di awal saya bilang kita punya semua prasyarat untuk bisa jadi negara besar, saya percaya dari sisi optimis, iya kita akan jadi negara besar. Jadi 2045 kita pasti jadi negara besar ya? Sudah pasti, hakul yakin jadi negara besar, jadi negara yang maju. Kalau saja pulang dari sini 100 orang ini bisa melakukan hal yang sama di tempat masing-masing. Nah itu dia. Karena ada utang, iya. ada utang itu. Tantangannya yang tadi ya, yang tadi. Kurang baca, kemudian tadi juga ada tentang takut ya Mbak ya. Takut atau tidak tahu gitu. Nah iya. Menarik bicara soal takut. Saya pernah dengar nih sebuah narasi dari Mbak Nana waktu itu di, kebetulan saya berkesempatan waktu itu ikut terakhir episode Mbak Nana. Mbak Nana bilang waktu itu, katanya, kenapa alasan Mbak Nana memandu salah satu talk show yang paling ditunggu yaitu Mata Najwa? Karena Mbak Nana ingin selalu menjadi corong atau amplifier bagi isu-isu yang perlu didengarkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat. Ya. Gitu. Nah sekarang nih ngomongin anak muda, bicara tentang anak muda dan promosi perdamaian. Apalagi nih akhir-akhir ini kan banyak sekali ekstremisme kekerasan ya Mbak. Apa ya hal yang paling efektif yang bisa dilakukan anak muda untuk mendukung hal tersebut dan mengapa anak muda, bagaimana anak muda bisa terlibat secara efektif dalam menyuarakan dan mempromosikan hal tersebut? Saya pernah baca ada panduan PBB, spesifiknya UNESCO, soal bagaimana melawan intoleransi. Teman-teman juga bisa cari nanti. Ada 5 hal sesungguhnya yang bisa kita lakukan untuk melawan intoleransi. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Yang pertama melawan intoleransi tentunya dengan cara hukum dan penegakannya. Dan itu tanggung jawab negara. Negara harus memastikan hak asasi manusia ditegakkan dan harus memastikan akses terhadap pengadilan itu terbuka untuk semua sehingga tidak ada yang main hakim sendiri atau mengambil langkah kekerasan untuk menyelesaikan konflik. Itu yang pertama. Yang kedua melawan intoleransi dengan pendidikan. Iya, hukum itu penting, tapi pendidikan itu akan menjadi sangat powerful. Dan pendidikan itu harus dimulai sejak usia dini. Intoleransi itu muncul kenapa sih? Karena takut, tidak tahu, tidak terbiasa dengan orang yang berbeda. Ketidaktahuan itu menimbulkan ketakutan karena merasa ini asing. Jadi ketemu orang yang berbeda, yang suku bangsanya berbeda, yang rasnya berbeda, yang agamanya berbeda menjadi takut. Jadi penting sejak dini pendidikan soal betapa ini kita beragam, pendidikan bahwa berbeda itu rahmat, pendidikan bahwa itu sesuatu yang sangat wajar, itu harus dilakukan di sekolah dan juga di rumah. Jadi melawan lewat pendidikan. Yang kedua melawan intoleransi lewat dibukanya akses informasi. Karena yang berbahaya adalah jika intoleransi itu digunakan untuk memanipulasi publik untuk kepentingan individu atau kelompok, kepentingan apapun, bisa kepentingan politik, bisa kepentingan yang lain. Dan itu sangat mudah terjadi kok, statistik dibohongi, argumennya keliru, memanipulasi opini lewat fakta yang sengaja dikaburkan. Jadi penting untuk memastikan kita punya saluran pers yang bebas dan bertanggung jawab, yang bisa menunjukkan ke publik mana yang informasi sampah. Sekarang banyak virus dusta di mana-mana, hoax, ya nggak sih? Dan mana yang fakta. Yang kemudian juga perlu adalah mana yang fakta, mana yang opini. Terkadang orang nggak bisa membedakan, ini fakta atau ini pendapat orang ya. Jadi sekali lagi itu yang ketiga, melawan intoleransi lewat akses informasi. Yang keempat kalau saya tidak salah itu lewat kesadaran individu. Karena intoleransi masyarakat itu kan intoleransi anggota-anggotanya. Jadi kita harus melihat dari dalam diri, kita ini toleran nggak ya? Apakah kita kalau ketemu orang yang berbeda, itu justru merasa ingin tahu atau menutup diri. Kita bisa membedakan nggak ya situasi-situasi rasis? Kita ikut
kita punya sensitivitas tidak untuk sadar kita ini toleran atau tidak. Jadi kesadaran individu itu juga penting. Yang keempat atau yang kelima tadi, yang kelima ya. Yang kelima kalau saya tidak salah di UNESCO itu bilang melawan intoleransi lewat aksi lokal. Karena ya teman-teman, sekarang tantangannya global, tapi seringkali solusinya lokal. Semakin lokal, semakin global. Dan bukan hanya lokal, justru individual. Jadi sekali lagi jangan berharap pada negara atau pemerintah, biarlah mereka melakukan tugasnya. Tapi kita sebagai anggota individu masyarakat bisa melakukan banyak hal kok. Bisa berkelompok, bisa membangun jejaring di akar rumput, bisa terlibat dalam kegiatan perdamaian, bisa melakukan banyak hal. Ada satu program yang saya kagumi betul-betul, teman-temannya Dimas juga, Ayu. Mungkin Dimas bisa nambahin, punya program Sabang Merauke. Itu program pertukaran pelajar antar daerah. Jadi anak dari Maluku di bawah 2 minggu tinggal di Jakarta atau kemudian tinggal dari keluarga muslim, anaknya anak dari Nasrani. Jadi sejak SD pun atau SMP kalau saya tidak salah, SMP itu sudah dikenalkan dengan perbedaan. Jadi sekali lagi, ya negara punya tanggung jawab, tapi solusi-solusi yang bisa kita lakukan sebagai individu, sebagai warga negara, bukan sebagai aparat negara. Warga negara punya kekuasaan yang sangat besar juga kok. Apalagi kalau kita berkumpul, apalagi kalau kita menyatukan suara, apalagi kalau kita berbaris dengan genderang dan palu. Tidak ada yang bisa menghentikan warga negara yang memang peduli dan cinta pada tanah airnya.